saya menyadari bahwa saya ini murni, kekesalan itu nggak akan saya anggap sebagai diri saya. Oke, memang ada perasaan kesal yang muncul. Saya tahu ada kesal, dan saya nggak harus merespon kekesalan itu atau menindaklanjuti kekesalan itu. Kenapa? Karena itu bukan kekesalan saya, itu hanya respon alami dari keadaan saya yang sekarang. Semangat pagi, Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Budaya. Namo Budaya. Hari ini kita kedatangan seorang tamu istimewa, Sis Mariani, dan juga saya ditemani oleh bos saya, Ci Irma, ya. Partner podcast ini. Oke, nah jadi boleh memperkenalkan diri mungkin Sis Mariani, kegiatannya apa aja? Oke, nama saya Mariani, saya pengusaha. Kami punya perusahaan engineering services bareng suami, dan kita kerjaannya lebih ke engineering ya, jadi angkat barang, pindahin barang ya seperti itu, misalnya jembatan layang dan sebagainya. Terus di luar pekerjaan saya itu banyak bantuin, bukan banyak, sorry, nggak banyak sih, kadang-kadang bantuin di Cetia saya, Awakening Wajah Nusantara, sebagai penerjemah ketika Gyalten Khenpo-che datang, dan juga bantuin di MBI sekarang di bagian pendidikan dan PSDM sebagai member. Pusat ya, di PP Ya, pengurus pusat ya. Dan Sis Mariani ini seorang interpreter ya, penerjemah yang ulung ya. Betul. Iya, Mbak, ya. Betul. Saya berapa kali kalau dengar sharing dari para guru, para Khenpo-che, kalau translatornya Sis Mariani itu saya suka banget gitu. Dan kagum situ sekali. Thank you. Ya, jadi hari ini kita akan membahas sebuah topik yang luar biasa ya, yaitu bahwa kita itu sebetulnya murni dan bersih ya. Ya, jadi itu topik kita hari ini. Mungkin Sis Irma mungkin bisa mulai untuk diskusi kita hari ini. Ya, saya tertarik banget sih sama waktu Sis Mariani bilang mau membahas topik ini ya. Karena ini sesuatu yang agak berat, tapi ternyata pas setelah sedikit sharing gitu, sedikit diskusi, ternyata ini banyak terjadi di kita gitu kan. Nah, termasuk saya juga sering melihat orang-orang tuh, misalkan dalam hal pelayanan, oh kayaknya ini si A, B, C gitu, mereka hebat banget gitu pelayanannya gitu kan. Nah, padahal ternyata kalau pas kita menilai ke diri sendiri, kita juga melakukan itu gitu kan, tapi nggak pernah melihat ke diri sendiri gitu. Lebih melihat, ya ibaratnya mungkin orang sering bilang rumput tetangga lebih hijau gitu kan. Nah, itu yang saya pengen coba mungkin dari sharing Sis Mariani ya, untuk sharing tuh, itu kenapa sih sering terjadi kayak gitu. Sebenarnya kalau dari Buddha Dharma itu yang diajarkan oleh Sang Buddha, dan saya dengar dari Gyalten Khenpo-che, guru saya yang sekarang ini, itu rumput semua orang tuh hijau. Jadi nggak ada rumput yang nggak hijau, nggak ada. Semua rumputnya itu hijau sebenarnya. Tapi kadang-kadang kita sendiri tidak menyadari itu, dan kita jadi melihat rumput tetangga kok lebih hijau gitu. Padahal rumput kita semua hijau. Mungkin rumput kita beda-beda tampaknya ya. Ada yang rumput Jepang, ada yang rumput apa gitu, rumput gajah. Tapi sebenarnya semua rumputnya itu hijau. Dan itu kenapa? Kalau kita lihat dari sisi Buddha Dharma itu, sebenarnya jati diri kita itu bersih dan murni, seperti yang dikatakan oleh Bro Effendi tadi. Dan kenapa kita tidak menyadari itu? Karena tertutup oleh kekotoran yang kita sebut sebagai kekotoran batin. Jadi kalau sederhananya kita bisa lihat atau kita bisa pahami dari cerita aja lebih gampangnya. Misalnya ada satu orang, ini cerita ada di sutra juga. Jadi ada orang yang dia itu pengusaha, dan dia sedang pergi dari satu negara ke negara lain, dan dia itu sedang bawa patung emas. Dan karena dia takut patung emasnya nanti diambil orang, jadi dia bungkus tuh patung emasnya itu dengan kain-kain kotor. Terus di perjalanan somehow dia meninggal, dan patung itu jatuh di jalan. Dan karena itu terbungkus oleh
kain-kain yang kotor, orang tuh lewat-lewat aja tuh, injak-injak dan segala. Jadi patung itu jadi terbungkus, jadi tertutup oleh tanah. Nggak ada gitu. Iya. Patung emas gitu ya. Pada patung emas tuh. Terus akhirnya ada satu orang yang bisa melihat, menembus, dan dia melihat bahwa di situ tuh ada patung emas tuh. Dan dia kasih tahu ke orang-orang, situ ada patung emas, kalau kalian gali dan kalian ambil, maka kalian boleh gunakan patung emas itu untuk apa aja. Bisa untuk diri kalian sendiri, lalu kalian bisa bagikan. Jati diri kita itu mirip-mirip dengan patung emas itu sebenarnya. Ya. Atau kita bisa ibaratkan dengan satu cerita lain di sutra yang sama itu adalah ada satu orang yang miskin. Tapi sebenarnya di rumahnya itu, di kolongnya itu ada tumpukan harta karun yang terbenam di sana, tapi dia nggak tahu ada harta karun itu. Jadi dia selalu merasa dia itu miskin dan hidup seperti orang miskin yang mengais-ngais. Sebenarnya dia tuh punya harta, dan kalau dia ambil harta itu, dia akan hidup seperti orang kaya, sangat sejahtera, bukan untuk diri sendiri dan bisa juga untuk orang lain, karena hartanya itu saking banyaknya. Kita itu sebenarnya ya mirip-mirip gitu. Jadi Ken Rinpoche selalu bilang, kalian itu semua orang kaya, hidup kayak orang miskin gitu. Iya, ya karena orang lebih suka ngelihat di permukaan sih ya. Karena kan ya kayak menggali ke dalam diri sendiri itu sulit sih kalau saya bilang, karena ya itu lebih suka membandingkan sih. Kalau kita ingat lagi cerita tadi, bahwa ini ada satu cerita lagi ya di sutra yang sama. Sutra apa dulu namanya ini? Sutra soal ceritanya. Iya, ini pembelajar nih, dia pengen tahu nih. Di sutranya judul sutranya Tathagata Garbha namanya. Dan di dalam itu ada banyak cerita-cerita perumpamaan seperti ini. Jadi ini semua perumpamaan dari sutra itu ya. Jadi ada satu perumpamaan lain, Buddha mengatakan perumpamannya itu kita itu murni dan bersih, tapi kita tidak mengenali. Itu bisa diumpamakan seperti ada satu emas berharga yang jatuh ke air yang kotor. Dan kita semua nggak ada yang tahu bahwa ada emas yang berharga itu di air yang kotor itu, sampai ada satu orang dengan pandangan supranatural yang di kondisi kita itu adalah Sang Buddha melihat bahwa di dalam diri kita ini ada emas yang murni dan bersih ini. Kalau kita bersihkan airnya, kita angkat airnya, kita sedot airnya sampai hilang, maka kita akan lihat bahwa itu ada emas yang murni dan bersih di dalam situ. Tapi memang kalau dan Buddha memberitahu kita bahwa di dalam diri kita itu ada kemurnian itu. Tapi kenapa kita nggak bisa melihat itu sekarang? Karena kita belum punya mata Buddha kan. Kita hanya bisa percaya bahwa Buddha bilang nih ada nih. Coba kita bersihkan, coba kita sedot air kotor itu. Sampai bersih maka kita akan melihat harta karun itu. Dan kalau kita lihat si harta itu ya, anggap ini emas ya, lagi tertimbun oleh kotoran air-air itu. Begitu kita lihat, apa yang lihat? Kotor kan? Betul. Kalau kita sedot-sedot sedikit airnya udah hilang. Yang kita lihat lumpur. Masih kotor kan? Masih kotor. Kita sedot-sedot lagi lumpurnya. Kita lihat emas ini yang tertutup lumpur, masih kotor kan? Betul. Kotor. Tapi begitu kita bersihkan lumpur-lumpur ini dari emas ini, apa yang kita lihat? Emas. Emas. Makanya, tapi perjalanan kita ke sana kan kita kadang bilang, kok saya melihat ke dalam kotor, melihat ke dalam kotor, melihat ke dalam kotor, kotor aja terus. Tapi sebenarnya itu hanya proses pembersihan. Kalau kita terusin, kita akan melihat jati diri kita bahwa kita itu bersih, murni, dan terang, berkilau sebenarnya. Tapi yang kalau aku tangkap dari penjelasan tadi adalah karena ada orang supranatural yang melihat, atau ada guru Buddha yang melihat potensi kita kan. Karena di beberapa kisah zaman Buddha kan, karena Buddha melihat kemampuan murid ini gitu kan, sebenarnya ini tinggal sebentar lagi nih. Nah, kalau saat ini kan apakah kita harus ketemu guru yang hebat seperti itu, atau siapa yang bisa bantu kita menemukan nih? Nah, itu gimana tuh caranya? Nah, bagusnya itu rumput semua orang itu hijau. Jadi Tathagata Garbha ini, benih kebudayaan kita ini atau kemurnian kita ini nggak pandang bulu. Semua orang punya, semua makhluk punya. Jadi kita nggak perlu tanya siapa-siapa, saya punya nggak, nggak perlu tanya, kita semua punya. Nah, caranya gimana itu? Caranya makanya kita harus menggali sebenarnya. Sebenarnya kalau kita lihat dalam hal yang sederhana aja. Misalnya kalau kita membantu orang lain, kita rasanya apa?
Happy sih. Happy. Alaminya kan happy. Begitu kita melakukan membantu, kita langsung happy. Happy itu sebenarnya sudah ada di dalam diri kita kan, buat keluar. Begitu kita lihat orang yang lagi jatuh, kita pengennya bantu. Secara alami kita udah punya cinta kasih itu untuk bantu dia kan. Betul. Jadi sebenarnya semua itu sudah ada di dalam diri kita. Cinta kasih, welas asih, yang merupakan ekspresi dari kemurnian kita itu semua sudah ada di dalam diri kita. Kenapa kadang-kadang keluar, kadang-kadang enggak? Pasti milih-milih, karena misalkan yang jatuh orang yang kita nggak sukain mungkin dibiarin aja. Ya benar. Karena ya itu tadi ya kan masih ada embel-embel seperti itu gitu kan, ya kan. Ada ketakutan kita kan, kalau saya bantu dia nanti saya ikut kena masalah nggak? Terus saya mampu nggak bantu dia gitu? Nanti jangan-jangan habis saya bantu dia, saya ditusuk dari belakang. Atau sesudah bantu dia, saya kehilangan. Jadi rasa ketakutan-ketakutan itu kan yang menjadi kekhawatiran kita, sehingga kita tidak melakukan apa yang sebenarnya alami buat kita. Jadi kalau kita pikirkan ya, dengan seksama sebenarnya kita tuh suka berbuat baik. Begitu orang baik sama kita, kita juga suka. Karena itu sifat alami kita suka dengan kebaikan. Karena kita punya cinta kasih secara alami. Dan kita juga suka kasihan sama orang. Karena secara alami kita tidak ingin melihat orang lain tuh menderita. Dan kita juga nggak ingin kita menderita. Itu secara alami, spontan udah ada. Terus juga sebenarnya kita dalam diri kita pun sudah punya kekuatan. Misalnya kita ada masalah, ya mungkin umuran kita sekarang masalah yang kita hadapin udah banyak banget ya. Betul. Ada kalau kita flashback ya, kita pikir balik, kok saya bisa sih lewatin masalah yang super berat itu, gitu. Kalau kita pikir kayak ini gila banget ya, kok dulu hebat banget gitu. Ya kan pasti ada kan masa-masa sulit yang seperti itu. Dari mana kekuatan itu? Orang lain bisa nasehatin, semangatin. Tapi kita sendiri kan yang memilih, kita sendiri kan yang bangkit keluar dari masalah. Oke, jadi itu yang disebut dengan apa? Benih kemudahan. Oke. Kemurnian diri kita. Jadi jati diri kita yang sesungguhnya itu adalah murni dan bersih. Gitu. Mungkin yang sering jadi problemnya adalah bagaimana cara menjaga kemurnian itu ya gitu kan. Karena kan yang namanya itu perasaan itu kita tahu anicca, selalu berubah lah ya, gampang banget berubahnya sehari. Detik ini saya happy, tiba-tiba beberapa detik kemudian gitu kan saya langsung kayaknya nggak suka gitu kan. Nah itu dalam kehidupan sehari-hari itu praktek yang tepat atau latihan tepat itu seperti apa gitu. Karena kan kalau hanya harus meditasi gitu kan itu orang suka segan gitu kan. Nah mungkin ada apa gitu, cara seperti apa gitu. Nah ini keistimewaan dari kemurnian kita ya. Kemurnian kita itu tidak bisa dikotori oleh apapun. Jadi nggak perlu kita jaga dia tetap bersih tuh nggak. Jadi kita mau melakukan kebaikan apapun tidak akan membuat dia lebih indah. Keburukan apapun tidak akan membuat dia lebih kotor. Ini seperti yang di sharing juga di Sutra Hati, bahwa kemurnian ini tidak bisa bertambah dan tidak bisa berkurang. Tidak diciptakan juga tidak bisa dihilangkan. Dia memang sudah seperti itulah adanya. Jadi kalau kita ibarat itu seperti space ya, seperti langit. Langit itu ada awan, nanti ada bulan, ada awan mendung, ada awan putih, nanti ada burung yang terbang-terbang di space itu, dan di bawahnya nanti ada danau, ada gunung dan sebagainya. Space kan ruang. Memang ada banyak hal di dalam ruang itu, tapi ruang itu sendiri kita nggak bisa ubah sesuai keinginan kita. Ruang itu ada apa adanya, dan dengan adanya ruang itu dia menyediakan tempat untuk semua ekspresi fenomena-fenomena ini. Kemurnian kita itu bagaikan ruang. Yang kamu taruh apapun di ruang itu sebenarnya tidak membuat dia lebih kotor atau lebih bersih. It is space, gitu. Tapi masalahnya kita sekarang tidak menyadari ruang itu. Kita hanya melihat gunungnya, lautnya, awannya. Apa yang kita mau lihat aja gitu kan. Iya, apa yang kita bisa cerap gitu ya. Nggak, sebelum kita pikirin kita cuma, oh ini ada awan nih, ada awan hitam mendung. Aku nggak suka hujan nih. Muncul rasa nggak suka.
gitu. Tapi apakah hujan ini menodai ruang itu? Apakah dia membuat ruang itu jadi jelek? Enggak kan, dia hanya suatu space, hanya suatu ruang, suatu langit gitu. Jadi nggak usah khawatir kalau kemurnian kita ini akan terkotori, enggak. Yang kita perlu sadari adalah kita punya kemurnian ini. Dan kita perlu melihat kemurnian ini, karena begitu kita melihat kemurnian ini, maka apapun yang terjadi kita tuh stabil. Karena kita tahu, apapun yang terjadi di pikiran kita, perasaan kita, is not me, bukan saya. Ya, tapi maksudnya itu mungkin suatu hari mungkin orang tersebut bisa menyadari itu, tapi maksudnya kesadaran itu bisa jadi kan nggak konsisten seperti kata Ci Irma tadi gitu. Bagaimana mempertahankan itu gitu? Pemikiran atau kesadaran seperti itu. Nah, ini kita harus mengingatkan diri sendiri terus. Jadi ini harus afirmasi bahwa saya ini bersih dan murni. Dan setiap ada kesempatan kita untuk merenungi itu, kita renungi. Misalnya kita lagi membantu orang, kita rasa senang. Kita sadari bahwa rasa senang ini terjadi secara alami. Ini sifat saya. Kalau saya lagi iri sama orang, ini bukan alami, karena saya nggak suka. Karena ini, karena ada ketakutan, dan ketakutan itu biasa kan. Jadi kalau tanpa kilesa, saya alaminya tuh saya suka bantu orang, siapa aja saya mau bantu. Secara alaminya saya tuh harusnya joyful, harusnya happy gitu. Kalau saya nggak ada masalah ini dan itu yang menurut saya masalah, saya secara alaminya harusnya happy. Nah itu yang momen-momen kecil itu kita tabung dikit-dikit untuk perenungan kita. Oke. Mungkin lebih welas asih ke diri sendiri nggak sih? Itu sama nggak gitu? Karena kan yang sulit itu adalah welas asih ke diri sendiri ya. Seperti yang tadi saya bilang gitu. Kita pun membantu orang lain karena tulus gitu kan, karena welas asih. Tapi kita lupa berwelas asih kepada diri sendiri sih. Kan itu yang terjadi sih. Iya benar itu. Jadi makanya kita harus mengapresiasi juga diri kita. Itu sangat penting. Jadi sebenarnya kita pikir, oh saya bisa baik sama orang lain, tapi saya nggak sepatutnya baik sama diri sendiri. Itu tuh pemikiran yang tidak bermanfaat. Jadi saat kita misalnya nih botol nih lagi penuh, saya bisa kasih Ci Irma, Bro Effendi, ini minum. Tapi kalau saya sendiri udah kosong, saya mau kasih apa ke orang lain? Gak ada yang bisa saya kasih, ya kan? Jadi kita sendiri pun harus penuh dulu, baru kita bisa berbagi. Dan kita penuhnya jangan, oh hari ini saya sebotol ini nih, saya udah puas. Kalau kita membantu orang lain, kita harus bikin wadah kita sebesar-besarnya. Akhirnya jangan cepet-cepet puas untuk air yang bisa kita bagikan ke orang gitu kan. Makanya kita harus pengembangan diri, kita harus mengapresiasi diri. Karena begitu kita, oh saya nih bisa nih, maka lebih banyak hal yang bisa kita lakukan kan. Kapasitas kita bertambah, kita mau belajar, mau terima masukan dari orang gitu. Dan dengan semangat bahwa nanti semakin saya belajar, semakin saya akan bisa berbagi sama yang lain. Nah itu powerful banget gitu. Jadi ya kalau saya menangkapnya lebih cenderung kita setiap peristiwa yang datang dalam hidup kita itu ya kita harus pandai mengamati juga gitu ya. Mungkin jangan judgment juga ya. Karena kalau untuk menjaga kemurnian itu butuh pemahaman yang mendalam juga sih. Karena kan kalau peristiwa itu datang kan orang maunya pasti yang happy lah ya, yang baik-baik gitu kan. Nah begitu dapat yang nggak sesuai keinginan, otomatis ya itu tadi kan kita akan keluar nih gereja-gerejanya kan. Jadi saya melihatnya lebih kepada kita harus mengamati kemurnian diri kita itu dari segala apapun yang datang dengan melihat dari dua sisi. Seperti itu nggak sih? Gitu. Melihat dari dua sisi maksudnya? Nggak cuman yang apa ya, kalau misalkan ada hal yang nggak mengenakan, kita melihat itu hal yang nggak mengenakan gitu. Tapi kalau kita berpikir dari sisi yang berbeda, ternyata ada manfaat dari yang nggak enak ini gitu. Apakah seperti itu gitu kan proses mengamatinya gitu? Kalau dari sisi kemurnian ya, kalau kita sudah percaya diri nih, saya ini murni, maka apapun yang terjadi, misalnya ada orang marah sama saya, dengan situasi saya sekarang ya, saya tuh pasti kesel. Alaminya kesel. Tapi kalau saya menyadari bahwa saya ini murni,
kekesalan itu nggak akan saya anggap sebagai diri saya. Oke, memang ada perasaan kesal yang muncul. Saya tahu ada kesal, dan saya nggak harus merespon kekesalan itu atau menindaklanjuti kekesalan itu. Kenapa? Karena itu bukan kekesalan saya, itu hanya respon alami dari keadaan saya yang sekarang, batin saya yang sekarang masih bisa kesel. Begitu kita lepasin kesel itu, selanjutnya kalau ada orang yang melakukan hal yang sama, kekesalan itu bisa turun atau nggak muncul loh. Karena we let it go gitu, bahwa oke, memang muncul fenomena ini seperti di langit ada awan hitam, habis awan hitam kan pasti hujan gitu. Apakah kita menyalahkan, hei awan, kamu nggak boleh hujan nih, biarpun kamu udah mendung gitu. Nggak kayak gitu kan. Oke, secara alami saya masih kesel. Andaikan saya masih kesel, terus keceplos nih, marahin balik. Itu sudah terjadi kan. Terus apakah saya harus, aduh saya ini orang jahat ya? Kok saya sebagai murid Buddha udah berapa puluh tahun kok masih saja seperti itu gitu kan, kadang kita gua nggak Masih ada kayak gitu. ya aku nggak boleh nih, apa gitu kalau kayak Sis Irma yang udah panita, Romo yang udah panita, wah aku nggak boleh marah. Padahal oke, memang ada muncul marah, mungkin keceplos keluar, tapi itu hanya suatu kesalahan, itu bukan jati diri kita, itu tidak membuat kita menjadi jahat atau kotor. Oke, aku melakukan kesalahan, aku menyadari itu, aku menyesali itu, aku tidak akan mengulangi itu. Mungkin kepada yang aku sakiti aku akan minta maaf kalau bisa. Kalau nggak bisa, ya udah. Aku dalam hati meminta maaf, dan aku juga memaafkan diri aku sendiri. Karena kesalahan apapun yang kita buat itu tidak membuat kita menjadi tidak murni. Kemurnian kita itu tidak bisa dikotori oleh apapun. Oke, kalau saya tertarik dengan kata-kata saya percaya diri dengan kemurnian diri saya. Nah, kalau dari hasil pengalaman sendiri, kenapa bisa ada percaya diri itu? Karena itu nggak gampang ya. Betul. Oh. Nah, itu saya kalau boleh sharing apa Berarti ya? itu kan tujuan akhir ya. Iya. Itu berarti pencapaian yang Iya. sangat tinggi ya. Tuh, Betul. Udah mencapai percaya dirinya. Nah, itu bagaimana sampai percaya diri itu gitu? sebenarnya kalau saya jujur, saya belum percaya diri tentu saja. Ini semua proses ya. Betul. Tapi kita tahu kan, kalau kita belajar Dharma, kita pasti tahu kalau kita itu berubah ke arah yang lebih menyenangkan. Kita menjadi pribadi yang lebih tidak menyusahkan orang lain gitu kan. Kalau terus kita bisa lebih stabil, itu kita sendiri nggak usah tanya orang, kita pun sudah tahu kan. Dan saya ini tipikal orang yang dari dulu menyalahkan diri. Jadi orang udah maafin saya aja, saya nggak bisa maafin diri sendiri. Saya tipikal orang yang kayak gitu. Oke. Jadi, Mariani kok kamu masih kayak gini? Apalagi saya sebagai murid Buddha tuh saya sangat menghargai Dhamma kan. Udah mengajar, kamu udah belajar sampai segini lama, dan saya tuh sangat serius sebenarnya kalau belajar. Jadi saya sangat ingin menjalankan apa yang Buddha ajarkan, tapi kenyataannya tuh saya seringkali gagal gitu. Waktu orang marah sama saya masih kesel, masih kadang marah balik gitu. Marah baliknya lebih parah daripada dia yang marahin saya gitu. Terus kalau misalnya di bisnis ada saingan, saya masih ngerasa, aduh takut nih tersaingin, yang seperti itu kan. Terus kalau ada buat kesalahan apa, misalnya nggak sengaja membunuh semut, saya masih merasa, kok kamu nggak perhatiannya, kamu kok sampai bunuh semut gitu. Iya. Jadi rasa menyalahkan diri sendiri itu kebiasaan saya yang sangat kuat banget. Sampai saya beberapa kali tuh tanya ke Khenrim Poche, Gyalten Khenrim Poche, minta maaf gitu, kayak pengakuan dosa gitu ya. Tapi Khenrim Poche selalu bilang, you make a mistake, yes, but it is not you. Ya, jadi kamu memang melakukan kesalahan. Kamu menyesalilah kesalahan itu, kamu berusaha untuk tidak lakukan lagi, dan kamu lakukan purifikasi. Ya, terus kamu lakukan kalau bisa sebaliknya. Tapi kesalahan itu tidak membuat kamu jadi kotor, tidak membuat kamu jadi tidak murni. Itu hanyalah suatu kesalahan dan itu bisa diperbaiki. Betul. Gitu. Dan kamu terima dirimu apa adanya dan kamu apresiasi dirimu apa adanya, itu kata Khenrim Poche. Jadi saya itu dulu sangat saklek menjalankan sila. Ya, saklek. Berbeda dong. Tapi ekstremis.
kalau saya melakukan pelanggaran kecil apapun saya ada, Langsung kepikiran gitu ya. pelanggaran sila ya. Jadi sampai pertemuan saya dengan Ken Rinpoche itu pertemuan pertama kali ketika saya ke Lamagaon di Nepal ya, Lamagaon Monastery di Nepal, saya ketemu Ken Rinpoche itu, saya bilang, Ken Rinpoche, saya tuh gagal menjalankan sila saya gitu. Gimana? Terus Ken Rinpoche bilang, ini kan zaman penurunan dharma. Saat seperti sekarang ini memang sangat sulit untuk memegang sila. Jadi, kalau kamu bisa pegang sila satu aja itu sudah hal yang luar biasa, dan kamu harus rejoice, kamu harus bersuka cita dengan kemampuan kamu menjalankan bahkan satu sila. Oke. Dan Ken Rinpoche kasih cerita nih gini, jadi di zaman Sang Buddha dulu ada satu penjagal, masih ada waktu ya, kita cerita. Di zaman zaman Sang Buddha itu ada satu penjagal, jadi tukang potong binatang, datang ke Sang Buddha, dan penjagal ini bilang, Sang Buddha, saya ini tukang potong binatang. Terus Sang Buddha bilang, kamu berhentilah potong binatang. Dia bilang, nggak bisa, keluarga saya hidup dari sini, dan kemampuan saya hanya ini, penjagal. Jadi Sang Buddha bilang tuh ke dia, oke, kalau gitu kamu bisa nggak potong binatangnya hanya di pagi hari, malamnya kamu nggak potong? Katanya bisa. Oke, kalau gitu kamu ambillah sila, kamu hanya menghindari pembunuhan di malam hari. Jadi cuma setengah hari tuh, paginya dia potong, malamnya dia menjaga sila baik-baik gitu. Dan itu pun sudah sesuatu yang disarankan Sang Buddha kepada penjaga itu, karena di situasi di situasi itulah maksimal yang bisa dia lakukan. Nanti sesudah dia nggak potong di malam hari, lama-lama dia siang hari pun udah mengurangi, akhirnya nggak potong juga di siang hari, mungkin hanya pagi. Lama-lama dia pagi pun udah nggak potong, dia cari profesi lain. Jadi secara bertahap seperti itulah cara kita untuk belajar Dhamma dan cara kita untuk memurnikan diri. Jadi jangan sangat terpaksa, segala sesuatu harus dilakukan secara alami, dan untuk alami itu kita perlu sangat rejoice dengan kebaikan kita sendiri dan kebaikan orang lain tentu saja, dan dari rejoice itu kita akan improve, kita akan membaik. Jadi sebuah gelas ya yang dilihat bukan bagian kosongnya ya, tapi bagian yang berisi ya. Iya, ya? diisi terus. Kenapa? Karena ini juga cara kerja pikiran kan, seperti yang Bro Effendi pasti sudah tahu bahwa pikiran kita ini hanya bisa berfokus pada satu hal di satu saat. Jadi di detik ini saya pikir positif, pikiran saya cuma itu positif. Kalau saya pikir negatif, ya udah negatif. Jadi di satu momen pikiran kita hanya bisa berpikir satu hal. Dan satu hal ini adalah karma. Kita sedang create our karma kan, menciptakan karma kita. Dan kalau kita berpikir positif, kita menciptakan karma positif, efeknya pasti positif kan. Kayak Tata Gata Garbha ini ya seperti itu, kita berfokus pada potensi kita. Maka dengan berfokus pada potensi kita, pada kemurnian kita, pada mengapresiasi kelebihan kita, pada mengapresiasi sedikit apapun kebaikan yang masih ada di dalam diri kita, dengan itu kita mengembangkan terus kebaikan itu secara alami. Jadi tidak ada paksaan dan tidak ada merasa aku menekan nih, nggak ada rasa kayak gitu. Tapi saya memang tertarik dengan nasihat dari Bonce tadi, bahwa satu kebaikan itu satu sila yang kita nggak langgar satu aja, kita harus bersukacita di situ. Itu kata-kata itu yang tadi saya sharing itu kayaknya langsung membuat saya ada rasa syukur di situ yang kadang kita lupain gitu. Maksudnya ya kita melakukan, bukan kita sombong sih ya, kita melakukan kebaikan ya kita lakukan gitu kan. Tapi kalau melakukan kesalahan kita menyesalnya bertubi-tubi gitu. Tapi pada saat melakukan kebaikan, satu kebaikan aja kita suka lupa bersukacita sesungguhnya gitu. Sampai akhirnya tahapan itu kayak tahapan tadi penjaga tadi, saya jadi berpikir kadang kita lupa bersukacita atas kebaikan sedikit-sedikit yang kita lakukan, padahal sebenarnya kita menimbun kebaikan itu sehingga itu menjadi satu kebaikan yang besar. Tapi ya itu tadi ya, perasaan manusia itu hal-hal kecil, kebaikan kecil itu suka kita ya udah biasa aja gitu, padahal itu ternyata penting untuk membuat
kita percaya diri dengan kemurnian kita. Benar. Saya dapat situ. Terima kasih sharingnya. Ya karena itu memang tuh sulit gitu, karena memang oh ya ternyata saya sendiri juga lupa bersukacita atas satu kebaikan yang saya lakukan walaupun kecil. Thank you. Dan kalau kita pikir ya, begitu kita bisa menghargai kebaikan kecil kita, begitu kita lihat orang lain, kita akan bisa menghargai kebaikan kecil mereka tuh. Betul. Jadi waktu kita interaksi dengan mereka pun kita jadi nggak judgement secara alami, bukannya saya nggak mau nih judging dia, saya nggak mau menghakimi dia. Tapi secara alami karena kita begitu terbiasa bersyukur, begitu terbiasa melihat kebaikan apapun, jadi begitu kita lihat dia, wah dia ada nih dari 10 hal mungkin satu kebaikan. Nah ini kebaikan jadi kita jadi highlight kebaikan itu, dan begitu kita highlight itu, kita akan pelan-pelan lihat bahwa dia itu mekar nih, kebaikan dia jadi tambah banyak nih di mata kita. Kita kan kalau melihat pokoknya sesuatu yang besar lah ya, besar pokoknya sesuatu yang yang besar, yang apa ya, dampaknya itu harus berasa banget gitu. Padahal itu semua kan harus dimulai dari hal-hal yang kecil itu tadi kan. Bener. Oke. Ya, ini tidak terasa ini kalau diskusi dengan Semar ya. Nah, jadi karena waktu juga yang akan memisahkan kita, mungkin kasih sedikit closing statement. Jadi untuk sesi kita hari ini, Sis? Closing statement ya. Mungkin closing statementnya itu adalah apresiasi kebaikan sekecil apapun yang kita miliki dan yang orang lain miliki. Karena dengan apresiasi itulah kita akan berkembang secara alami. Jadi apapun yang kita lakukan itu harus secara alami, jangan ada paksaan dan juga jangan ada menekan. Karena apapun yang tidak alami itu nanti tidak akan berhasil. Tapi kalau apapun yang kita lakukan secara alami itu, kita akan berkembang dan prosesnya itu menyenangkan, hasilnya pun nanti akan menyenangkan. Gitu. Oh ya, satu hal yang mungkin jangan kita lewatkan, Sis, ada program beasiswa ya, seperti apa ya? Oh ya, jadi mungkin bisa diperkenalkan kepada makasih pendengar. kesempatannya. Jadi kita ini ada membuat satu beasiswa guru Buddhis, di mana anak-anak yang lulus SMA dan ingin jadi guru mata pelajaran umum itu bisa kita bantu untuk kuliah di kampus-kampus umum, dan nantinya mereka akan berbakti di sekolah Buddhis selama 3 tahun kayak gitu. Tapi sekolah Buddhisnya pun bebas mereka memilih, yang penting sekolah berbasis Dhamma. Oke, jadi nggak harus mengajar agama Buddha, tapi mengajar di sekolah Buddhis nantinya ya. Mereka kuliahnya selain agama Buddha, jadi misalnya sekolah keguruan matematika, sekolah keguruan bahasa Inggris, sekolah keguruan olahraga, terserah. Nama beasiswanya apa? Boleh tahu? Namanya beasiswa guru Buddhis. Beasiswa guru Buddhis. Ya, oke. Nanti bagi pendengar yang tertarik bisa mengontak mungkin MBI DKI Jakarta, nanti bisa kita bantu. Oke, ya terima kasih untuk sesi yang luar biasa hari ini untuk Sis Mariani, untuk Ci Irma. Jangan lupa like dan subscribe ya channel Budayana TV. Terima kasih untuk atensi Anda. Namo Sang Yang Adi Budaya. Namo Budaya.